Shalom semuanya, puji Tuhan luar biasa. Kita bersyukur kembali kepada Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Kita berterima kasih karena kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Tak pernah berkesudahan, tak bersyarat Dia mengasihi kita. Tiba saatnya kita akan memuji, memuliakan, menyembah Dia. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Engkau sangat-sangat baik. Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Setiap langkah kami Engkau yang menjagai Tuhan. Setiap tangan kami Engkau yang memegang, menuntun kami. Bahkan Engkau memeluk kami Tuhan. Karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terlalu banyak yang Engkau perbuat dalam hidup kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami akan menyembah-Mu. Karena Engkau yang layak dipuji, ditinggikan, dan diagungkan Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Amin, amin. Oh. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Amin Tuhan. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Amin, amin, amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, dipuji, diagungkan. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang sangat baik. Kau terlalu indah dalam hidup kami ya Tuhan. Kau terlalu indah bagi masalah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum
Tuhan Yesus Kristus yang ajaib Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami begitu kagum dan hormat akan kuasa-Mu dalam hidup kami. Akan kasih-Mu yang sempurna atas keselamatan kami Tuhan. Kau sudah menyelamatkan kami dan sangat mengasihi kami ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita sambut dengan sukacita Pastor Lita. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dimanapun kalian berada yang saat ini mungkin sedang menyaksikan kebaktian untuk khotbah hari ini. Nah, kita hari ini minggu lalu kita baru saja merayakan ulang tahun God's Beloved Church yang ke-7. Itu sungguh luar biasa, saya sangat diberkati oleh firman Tuhan. Saya percaya begitu banyak firman Tuhan dan janji-janji Tuhan yang diberikan buat kita semua. God's Beloved Church, be ready. The ages, the best ages are yet to come. Kita percaya apa yang lebih besar lagi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita akan terjadi. So be ready, persiapkan diri kita saudara. Jangan kita berhenti berharap, kita melihat masa depan kita yang penuh dengan harapan itu dengan sukacita. Nah, saya hari ini akan sharing sedikit melanjutkan firman Tuhan yang sudah dibagikan minggu lalu. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini pun akan menyegarkan kalian. Akan membawakan satu kehidupan saudara. Ya, kemarin minggu lalu Pastor Yudi sudah katakan bahwa kita itu di Yudas 1 ayat 20 ya, kita buka sekarang. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Khusus hari ini kita akan sedikit menggali firman Tuhan mengenai berdoa di dalam roh ini. Karena begitu banyak benefit, begitu banyak kebaikan yang kita akan ambil, begitu banyak benefit yang akan kita dapatkan ya. Untuk setiap daripada kita orang percaya dari berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan buat kita. So kita buka hari ini, kita langsung aja ke firman-Nya. Kalau bahasa dari NKJV-nya, but you beloved. Just to listen to that word, beloved, kita yang dikasihin aja kita udah sangat merasa luar biasa damai ya. Beloved, building yourself up on your most holy faith. Di sini kita disuruh build up, build yourself. Kalau kita tahu di sini yang olahraga mungkin ya, kita tahu kita build our muscle gitu ya. Di sini kita diajak ayo kita build yourself, bangun diri kita. Diri kita di sini, kita ini bukan hanya berdasarkan dari tubuh kita atau roh kita, tapi keseluruhan. Kadang-kadang kita mikir kalau secara spiritual, secara roh, kita membangun kehidupan kita itu hanya pikir kita roh gitu ya. Tapi ternyata yang kita bangun waktu kita berbahasa roh, kita di sini katakan building yourself up on your most holy faith. Mari bangun tubuh kita, jiwa kita, mental kita, semua kita bangun saudara. Ya, on your most holy faith. Di atas dasar iman yang paling suci. Dasar iman yang paling suci ini artinya kita itu benar-benar gak mungkin salah. Karena iman kita adalah pasti kita berdoa dengan dasar iman yang paling suci. Kadang-kadang kita waktu berdoa sendiri kalau tanpa berbahasa roh, kita kadang-kadang salah berdoa. Karena kita dikuasai dengan rasa takut kita, dikuasai dengan kemauan kita saudara, kita bisa kadang-kadang salah. Tapi waktu kita berbahasa roh, kita berdoa, kita membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Suci di sini hogios artinya apa? Artinya suci itu adalah kita terpisah. Waktu kita berbahasa roh, kita terpisah dari apa kata dunia. Kita terpisah dari apa sistem dunia. Kita tahu yang terbaik apa. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang terbaik buat kita, buat orang-orang kita doakan. Tapi waktu kita berdoa di dalam roh, saudara luar biasa, yaitu Tuhan semua yang terpisah itu
yang sudah dikuduskan itu buat kita itu, itulah yang kita doakan. Dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Kalau bahasa Inggrisnya itu koma, on your most holy faith, koma, ya, praying in the Holy Spirit. Jadi waktu kita berdoa, bukannya kita akan berdoa, no, bukan dan di situ, tapi menjelaskan bahwa waktu kita pada saat kita berdoa di dalam Roh itu, kita membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. So if you wanna pray, kalau kita ingin berdoa the perfect prayer, doa yang sempurna di atas dasar iman yang paling suci, itu adalah pada saat kita berbahasa roh. Kenapa saudara? Karena waktu kita berbahasa roh, itu hanya secret language. Love language between you and God. Yang tahu hanya kita dan Tuhan. Bahkan kita tidak tahu apa yang kita doakan. Karena roh itu akan menyelidiki hati kita. Apa sih sebenarnya yang berdoa? Berapa banyak dari kita selama mungkin masa pandemik ini, kita pikir kita nggak stres tapi ternyata kita stres. Oke? Sometimes kita nggak bisa tidur tanpa kita tahu. Kenapa ya? Kok nggak bisa we don't know, we cannot explain, nggak bisa ngerti kenapa gitu. Kadang-kadang kita tiba-tiba sakit, kenapa kita nggak tahu. So a lot of things, banyak hal yang kita tidak tahu cara kita berdoa. Itu baru diri kita sendiri saudara. Belum kalau kita berdoa untuk orang lain. Untuk orang-orang lain yang di dalam keluarga kita, anak kita, suami, istri kita, orang-orang kita kasih, orang tua kita. We don't know what they have been through. Untuk jemaat kita, kalau kalian di sini adalah gembala-gembala. Saya berdoa dan saya percaya ya. Kita lebih banyak lagi, saya mau mendorong setiap pastor-pastor dan gembala-gembala, ministers, leaders. Start praying in tongue more. Lebih banyak lagi, karena kita tidak bisa dalam hal-hal yang tidak menentu saat ini. Kita perlu tuntunan daripada Roh Kudus sendiri. Bagaimana harus menjalankan nanti ke depannya gereja kita. Bagaimana kita bisa mengerti apa yang jemaat kita sedang lalui. We cannot get in touch, kita nggak tahu mereka di mana. Atau mungkin kadang-kadang mereka pergi nonton servisnya kebaktian, mungkin juga enggak. Mungkin mereka dalam keadaan mereka nggak even tahu apa yang ini, they're gone mungkin. Tapi Roh Kudus bisa, saudara. So saya mau katakan waktu kita takut, kita merasa kebimbangan, kebingungan ya. Justru saat itu kita berdoa di dalam roh saudara, amin. Dibilang di message ya, saya cuma touch sedikit. Di message dibilang staying right at the center, ayat 21-nya ya. Kalau kita mau ngelihat ayat 21-nya, sorry gak apa-apa, balik lagi ke NKJV lagi. Kita teruskan, praying in the Holy Spirit. Keep yourself in the love of God. Waktu kita mau dinamanya, oh ya kalian kita sering, aduh saya gak merasa nih Tuhan itu mengasihi saya. Atau saya gak tahu ya saya masih ada gak di dalam kasih Kristus nih ya. Saya kayaknya udah jatuh nih, saya udah jauh dari kasih Kristus. Kita sering kali merasakan seperti itu. Tapi justru waktu praying in the Holy Spirit, you keep yourself in the love of God. Semakin kita pray in tongue, semakin kita berdoa di dalam roh, semakin kita tahu kita itu berada di dalam pusat daripada kasih Kristus itu sendiri. Luar biasa saudara. Dibilang kalau di message sekarang kita loncat ke message ya. Staying, ayat 21. Staying right at the center of God's love. Kamu benar-benar merasakan ada di pusatnya. Benar-benar kita ini menjadi pusat daripada kasih Kristus. Itu you feel the most love of love gitu ya. Itu waktu kita berdoa bahasa roh. Keeping your arms open and outstretched, ready for the mercy of our Master Jesus Christ. This is the unending life, the real life. Kalau kalian lagi merasa, aduh hidup gue kayaknya mengalami kebosanan. Apalagi sekarang saat ini ada banyak orang depresi karena mengalami kebosanan, kesendirian, merasa tidak diperhatikan, bahkan merasa left out dan merasa udah lost. Kalau saya gitu, bahkan di orang-orang yang mungkin di dalam keluarganya yang tinggal, sekarang PSBB harus di rumah. Oke, mungkin kita ada beberapa keluarga besar, kita tidak merasa tertinggal atau dilupakan. Tapi saya mau katakan, kalau kita pun ada banyak teman-teman kita atau keluarga besar kita di sekitar kita pun kita bisa merasa sendiri saudara. Kita merasa kita ditinggalkan atau ditolak.
Tapi justru pada saat kita tidak mengalami itu, you wanna know, karena Tuhan datang untuk memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. It's a real life. This is it. Dibilang di sini tadi, this is the unending life, the real life. Yang Tuhan mau berikan itu waktu kita berdoa, ya, dengan kadang-kadang rintihan, keluhan-keluhan yang tidak bisa terucapkan. Ya, justru di saat-saat itulah kita berdoa di dalam roh itu, kita mengalami yang namanya unending life, itu the real life. Kadang-kadang sesudah kita berdoa di dalam roh, kita bisa merasakan wow, ada kelegaan. Tanpa kita tahu apa itu yang kita doakan. Aduh, Pastor Lita ngapain berbahasa roh? Berbahasa roh itu kayaknya agak aneh, you know. Maksudnya gak perlu, kan yang penting kita berbahasa dengan bahasa-bahasa masing-masing. Saya katakan bahwa bahasa-bahasa kita ini seluruh dunia itu terbatas, saudara. Kita bahasa Inggris, you know. Kalau saya ngomong sama suami saya, you are very good. Oh, you are so good. Udah, makanan kamu, oh you cook very well. This taste very good. Same thing. Ya, enak banget deh kamu masak, enak banget. Enak sama kita bilang, kamu baik gitu ya. Dan mungkin sama anak itu beda-beda, dan itu tidak bisa hanya dengan satu kata-kata. Kadang-kadang kita mesti menjelaskan. Kita begitu banyak keterbatasan di dalam kata-kata. Sometimes kita tidak perlu, dan saya mau katakan bahwa kita sebagai orang percaya, saudara, kita tidak perlu tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Karena kita ini hanya manusia yang sangat terbatas, ya. Misalnya contoh saya kalau udah masalah kayak misalnya yang detail-detail saya sangat sulit ya. Saya ini nggak terlalu smart gitu ya. Ada things yang saya tuh kalau misal suami saya dia memang dijuluki oleh banyak daripada kita adalah wah Mr. Wiki, dia tahu a lot of things. Sometimes saya tuh sampai ketakutan karena saya ngomong apa dia pasti tahu. Saya ada berita apa dia pasti tahu. Bahkan saya tuh kok bisa tahu. Film apa lu tahu. Wah ini menyeramkan sekali buat saya gitu ya. Nah saking karena dia taunya ya, sometimes saya merasa justru aman untuk tidak tahu. Karena waktu saya tahu sesuatu yang tidak perlu saya tahu, mungkin kita akan justru malah khawatir. Amin saudara. Kita seringkali kalau kayak anak-anak saya bersyukur banyak hal-hal yang tidak saya tahu mengenai anak saya. Ada yang saya perlu tahu penting, yes. Tapi ada hal-hal juga yang saya itu kadang-kadang Tuhan kalau saya tahu ini, yang dilakukan ini, yang direncanakan ini anak saya, belum tentu saya setuju. Dan mungkin setiap satu langkah demi satu langkah anak saya lakukan sesuatu, saya udah stop. Jangan, yang ini gak boleh, yang itu. Nah, karena kita ibu, saya kadang-kadang maunya seperti ini, kita seperti ini. Belajar untuk memberikan mereka kemerdekaan, kebebasan, oke gak apa-apa. If you make a mistake, it's okay. Itu namanya kita kadang-kadang kita perlu. Nah begitu juga sama dengan kita waktu kita berdoa. Kita seringkali mau berdoa buat kesembuhan buat siapapun. Kita mau Tuhan itu menyembuhkan dengan cara yang dahsyat, lebay dan segala macam. Pokoknya harus kita doakan kalau bisa saat itu juga dia langsung loncat berdiri dari tempat tidurnya langsung sembuh gitu ya. Tapi Tuhan itu seringkali justru memberikan kita itu miracle, yaitu mujizat-mujizat itu supernaturally natural saudara. Jadi seringkali kita tidak perlu tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita tuh, biarkan caranya dia. Waktu beberapa minggu yang lalu kita seringkali bulan-bulan lalu kita ngomongin 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan tidak memberikan apa? Roh ketakutan. Betul ya? Kenapa? Karena waktu kita menerima roh ketakutan, kita tidak mendapatkan yang namanya roh apa? Kuasa, ya kan, yang membangkitkan, yaitu lalu apalagi? Kasih dan juga ketertiban. Jadi kalau kita kalau kita menerima roh ketakutan itu, kita akan kita tidak punya kuasa. Kuasa di situ dinamis itu artinya kuasa untuk melakukan mujizat. Pada saat itu kalau kita takut, kita tidak bisa melakukan mujizat. Tapi justru waktu kita mau menerima yang namanya kasih itu, waktu kita mau menolak, kita tidak menerima roh ketakutan itu, kita justru ada apa? Keberanian, ada kuasa untuk melakukan apa? Mujizat. Waktu kalian mengalami hal-hal saat ini, begitu banyak yang sakit mungkin ya. Saat ini kita banyak sekali kita dengar. Kalau kita dengar nih ya,
Kalian perhatikan ya, kalau yang namanya ada yang kena COVID positif itu jauh lebih cepat kedengarannya daripada orang yang sembuh. Ya kan? Saya kemarin banyak banget, saya tahu lah. Kalian juga pasti banyak broadcast WA gitu ya. Banyak di mana-mana yang apa? Yang kena sakit. Yang ini, yang sakit, yang meninggal, semua diviralkan. Kalau bisa semua satu orang share, kalau bisa 5-10 grup mungkin. Ya kan? Bahkan kalau gitu cepet banget saudara. Tapi kalau saya wonder, anehnya, kalau kita yang namanya good news, orang namanya wow sembuh. Orang yang namanya udah pernah mengalami COVID dan ternyata COVID itu hanyalah penyakit saudara. Kita diingatkan bahwa apa? Kalau kita itu, Yesus itu yang ada di dalam kita itu lebih besar. Roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari roh yang ada di dunia. Jadi kalau misalnya emang kita udah tahu itu roh itu lebih besar, roh yang ada di dalam kita itu lebih besar, itu semua penyakit sebenarnya ada di bawah kaki kita. Kita diingatkan bahwa penyakit apapun termasuk COVID-19 ada di bawah kaki kita. Nah, detik saat kita mengerti itu, kita tidak takut, kita diingatkan bahwa Tuhan memberikan apa? Kuasa. Kuasa untuk melakukan mujizat. Kalian tidak perlu takut apakah kalian OTG atau kalian udah pernah kena positif ataupun kalian negatif. It doesn't matter. It doesn't matter. Listen to me. It doesn't matter. Jesus say it doesn't matter. Because yang matters adalah I am in you. Aku akan memberikan kesembuhan. Dengan bilur-bilurku aku sudah mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk kalian tidak perlu lagi sesak nafas. Untuk kalian tidak perlu lagi ketakutan. Untuk kalian tidak perlu lagi mengalami yang namanya infeksi paru-paru. Untuk tidak perlu lagi mengalami, kalian mungkin ada penyakit keturunan. Hati-hati, hati-hati it's okay. Tapi kalau hati-hati dengan spirit yang menakutkan, hati-hati, hati-hati loh. Banyak dari kita kalau ngomong hati-hati, hati-hati, hati-hati. Tapi itu penuh dengan ketakutan. Kalau cuma hati-hati, oh ya hati-hati, terima kasih. Tapi kita justru bilang, saya katakan bahwa kalau orang Indonesia saat ini pun seluruhnya sudah positif ataupun OTG, saya berdoa ada immune system, bukannya vaksin. Karena vaksin kita akan bergantung lagi kepada seseorang, bergantung lagi kepada obat. Tapi kalau immune system dari dalam itu ada, Tuhan akan berikan. Dan itu yang saya mau hari ini mau bawakan, mau ingatkan lagi. Waktu kita berbahasa roh itu, kalau kalian nanti boleh research, saya tidak perlu ini, kalian bisa cek bahwa waktu kalian berbahasa roh, berdoa di dalam roh, itu terbukti secara medical itu akan boost up your immune system 35-40%. Itu sudah terbukti. Ya, saya nggak tahu apakah mereka sebenarnya mencari untuk pembuktian itu emang atau tidak sengaja mereka, ternyata. Gitu. Karena iblis tidak akan mau kita tahu. Wah kalau ini terbongkar sebenarnya kalau kita benar-benar percaya ini dahsyat sekali loh. Kalian tahu gak sih 35-40% immune system kan sekarang kan lagi gencar-gencarnya. Kalian disuruh makan apa? Apa aja dimakan. Suruh minum madu makan ya kan. Obat apapun, vitamin apapun pokoknya saya makan untuk mendapatkan immune system yang naik, boost up. How you do your immune system untuk boost up your immune system? Salah satunya adalah berdoa di dalam roh. Pertama tidak ada efek sampingan dan kalian sudah diberikan. Tidak ada persyaratan. Dengar sekali lagi, tidak ada persyaratan. Waktu detik kalian percaya Tuhan Yesus adalah penyelamatmu. Itu detik itu juga Roh Kudus tinggal di dalam kita, saudara. Dan tidak ada yang bilang kalau misalnya mau berbahasa roh itu hanya orang-orang tertentu. Yang berbahasa roh hanya bagian aliran-aliran tertentu. Saya mau mendobrak setiap daripada cara berpikir kita yang salah saudara. Kita di sini bukan untuk membangun aliran-aliran. Tapi kita mau membaca kembali kepada firman Tuhan seutuhnya. Kita buka ya, teruskan ya. Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih kita itu perlu berdoa di dalam roh? Markus 16 ayat 17-19. Yang Indonesianya dulu ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya.
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi kalau ada yang masalah dengan persetanan gitu ya. Nggak usah perlu lagi call-call lagi pastor atau leader. Kalian itu bisa mengusir setan-setan demi nama Yesus. Kalau saat ini kalian mengalami itu, coba lakukan dulu. Sebelum telepon kalian buktikan dulu. Bahwa dengan nama Yesus itu kalian bisa mengusir setan-setan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. This is what I'm talking about. Teman-teman, semuanya kalau kalian ada di sekitar kalian yang hari ini sakit, mengalami sakit penyakit. This is what you are entitled. Ini adalah hak dan adalah gift, pemberian daripada Tuhan itu kepada orang percaya. Mereka akan apa tadi dibilang? Meletakkan tangannya atas orang sakit. Kalian gak perlu takut untuk meletakkan tangan. Kalau saat ini tidak bisa berdoa dan meletakkan tangan. Kalian dengan Zoom pun bisa. Dengan video call pun bisa. Kalian cuma bilang cuma tumpangin tangan dalam nama Yesus. Saya perintahkan setiap sakit penyakit dan gejala penyakit apa kamu sebutkan di dalam nama Yesus sembuh. Oh, penyakit apa aja? Penyakit apa aja? Dari penyakit keturunan, kena kudis, ada jerawat, ataupun sampai yang terbesar kanker dan COVID, semuanya rata di hadapan Tuhan saudara. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Dia adalah Allah yang sudah memberikan kuasa itu kepada kita saudara. Saya mau katakan ini bukannya saya sombong atau sok-sokan, tapi saya mau membangkitkan jemaat Tuhan yang saat ini mungkin masih tertidur dan masih ketakutan. Saya mau katakan kalian itu, orang percaya itu diberikan kuasa. Waktu kalian meletakkan tangan atas setiap sakit penyakit, itu akan they shall recover. Mereka akan sembuh. They will recover. You will recover. Your dad will recover. Your mom will recover. Your son and your daughter will recover. Apapun penyakitnya saudara. Saya udah gak mau tahu lagi apa penyakitnya, apa simptomnya, berapa lama udah mengalami, saya gak mau tahu. Walaupun aduh ini susah, udah hancur, udah jadi veggie, udah bener-bener udah kayak orang lumpuh dan segala macam, saya gak mau tahu saudara. Saya gak mau tahu karena Tuhan Yesus yang bayar, bukan saya. Amin saudara. Amin ya saudara ya. So ini luar biasa, tanda-tanda ini mengikuti kita. Dan waktu kita bilang di sini mereka akan mengusir setan pertama, kedua mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, ini kita akan berbicara dalam bahasa yang baru. Ya. Bahasa Inggrisnya itu kalau misalnya mau dibuka NKJV, they will speak with new tongues. Oke? They will speak with new tongues. So saya mau katakan waktu kalau misalnya kalian gak mau, it's okay, gak apa-apa. You will miss the best of it. Kalian justru akan kehilangan, kurang. Ya gak apa-apa sih kalian gak mau gak apa-apa. Tapi sayang, ibaratnya kalau saya gitu ya, dikasih minggu lalu mungkin Pastor Yudi udah berikan bahwa ada hadiah yang besar yang diberikan oleh Tuhan, betul ya. Nah waktu diberikan oleh Tuhan, Yesus itu termasuk di dalamnya. Bukan hanya keselamatan, kesehatan, Roh Kudus itu ada di situ. Yaitu adalah salah satu yang namanya hadiah buat saya gitu. Kalau saya namanya hadiah cuma mau ya udah dipilih-pilih. Kalau saya sih semuanya. Ini semua hadiah bukan hadiah, ada yang jelek, ada yang udah busuk, ada yang udah layu, udah tua gitu. Yang udah buang-buangan sampah dikasih ke kita. Enggak, ini all the best gift. Semua hadiah-hadiah itu diberikan kepada kita saudara. Kalau saya jadi saudara, saya memang orang Indonesia yang tidak tahu malu. Saya orang Indonesia yang paling serakah. Dan saya kalau dibilang kasih Tuhan apapun juga itu saya terima saudara. Amin. Kalau kalian mau, oh ya saya mau yang ini, saya pilih. Tapi kalau berbahasa roh gak mau, kenapa? Nah, karena berbahasa roh itu yang tadi saya bilang, pertama waktu kita build up ya. You build up your what? Everything. Kalau kalian mentalnya lagi down, you build up your mental. Kalian kan gak tahu kadang-kadang berapa banyak dari kita sering gue rasanya down tapi gue gak tahu kenapa ya gitu. So you build up yourself. Saya mau cepat mungkin ada sedikit tapi gak apa-apa.
lanjutkan kalau bisa dibukakan, sorry. Karena waktu kita berbahasa roh ya, kita itu setiap kelemahan kita tuh dibantu saudara. Boleh dibuka Roma 8 ayat 26 sampai 27. Oke, bahasa Indonesia. Demikian juga roh membantu kita dalam apa? Kelemahan kita. Kita dalam kelemahan kita itu kita perlu dibantu saudara. Kalian tuh perlu dibantu. Kalian tuh perlu banyak kelemahan. Suami atau istri kita pun tidak bisa membantu kita dalam kelemahan kita. Oke? You cannot help yourself. Kita itu tidak bisa membantu. Tapi roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. So, kalau kalian tahu, kalian pikir, kalian tahu bisa berdoa. Sebenarnya enggak, kalian enggak tahu. Ya, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu yang saya bilang tadi. Kadang-kadang kita tidak tahu harus bagaimana berdoa tidak bisa terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Ya, Allah itu tahu maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Oh, dia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, dia itu sesuai dengan kehendaknya. Waktu kita berbahasa roh, kita berdoa di dalam roh itu yang namanya yang terjadi itu adalah apa? Kehendak Allah. Kita kadang-kadang ya tak bingung kehendak Allah apa. Apa ya kehendak Allah dalam hidup saya yang buat yang ini, isu yang ini. No, kehendak Allah yang akan terjadi itu kehendak Allah. Bukan kehendakmu, bukan kehendak kalian, bukan kehendak tetangga, bukan kehendak kita. Kita kadang-kadang kita mau taunya Tuhan, tapi biarlah hanya kehendakmu yang terjadi Tuhan. Saya melihat ini, saya benar-benar Tuhan luar biasa. Dia akan membantu kita di dalam kelemahan kita. Kelemahan di sini ya, dari kata atesneia, maksudnya itu want of strength, ya, weakness, infirmity of the body. Jadi kalau misalnya kalian ada infirmity of the body, ada penyakit, kalian tahu ya setiap hari kita itu semua aging. Lama-lama tambah tua. Nggak bisa di reverse. Cara reverse-nya gimana? Speak in tongue. Bener. Dia akan membantu kelemahan kita karena tubuh ini akan die down. Akan die down, infirmity of the body, native weakness and frailty, keringkihan. Banyak kali dari badan kita itu menua dan mengalami keringkihan, penurunan daya gitu ya. Feebleness, kelemahan of health or sickness. The more we pray in tongue, the more we pray in the spirit, semakin kita banyak berdoa di dalam roh, semakin kita menjadi muda, semakin kita menjadi kuat, semakin kita menjadi energetik saudara. Ada penyakit apapun yang kita nggak tahu pun mulai terjadi kesembuhan. Itu supernatural banget saudara. Cuma memang manusia ini perlu dikotbahkan terus dan menerus lagi, diingatkan. Kenapa? Karena kita sering lupa dan tidak percaya. Dan kita pikir bahasa roh itu kita juga kadang-kadang pakai batas. Oh kalau haramasyikir, nggak perlu. Sometimes hanya dengan, saya sering banget tuh begitu tuh. Terus suami saya udah bilang, kenapa lu? Kenapa gitu ya? Karena saya udah gitu ya, kayaknya kayak ada beban lepas gitu ya. Dia nggak perlu tahu dan saya nggak perlu tahu. Saya pun kalau ditanya aja nggak tahu sih, cuma kayaknya lagi capek aja sih hari ini gitu. Ya kan? Bener kan? Itu kayak kita melepaskan beban dan saat itu juga saya percaya ibaratnya ya ada satu gambaran. Itu yang namanya semua itu ya, semua angel-angel, malaikat-malaikat di surga itu semua melayani saya gitu. Waktu saya cuma begini nih, bayangkan ya. Itu semua malaikat berjuta-juta langsung melayani. Keren banget, keren banget. Itu semua apapun mulai diselidiki. Kalau namanya kayak robot tuh kalau saya nonton sama suami saya gitu, dia bisa langsung di-zing. Dicek gitu. Dicek semuanya gitu ya. Ada yang tiung, ada yang merah-merah gitu, ada yang warning semua tuh langsung diberesin langsung. Wah, itu robotnya bisa digituin saudara. Kalian juga bisa digituin asal kalian memberikan, ayo mulai berdoa. Lebih banyak lagi berdoa di dalam roh. The soul ya, kapasitas itu to understand things. Kalau kalian gak ngerti, aduh gue gak tahu caranya bagaimana mengerti. Yang yang kerja ya, yang terus lagi sekolah. Kadang-kadang ada pelajaran-pelajaran yang susah untuk dimengerti. Saya dulu bahasa aja juga belepotan.
Suruh baca textbook yang segini panjang, yang segini tebel. Itu saya nggak tahu gitu kadang-kadang. You know. So to restrain, nah ini keren banget nih ya. Artinya yang tadi itu membantu kelemahan-kelemahan itu ya, dibilang di sini to do things great and glorious. You wanna do great things and glorious things? This is how. To restrain corrupt desires. Keren loh, keren banget. Dia membantu kita untuk menahan kita dari desire-desire yang korup. Yang korup itu apa ya? Tercemar, betul, tercemar. Banyak dari kita tuh kenapa? Kok kita tahu cuma korupsi gitu. Orang-orang korupsi itu karena dia tidak ngerti tercemar itu, dia nggak bisa menahan kemauannya yang tercemar gitu loh. Jadi saat itu kalau kita mau menahan corrupt desires ya, itu caranya dengan dibantu oleh pray in tongue. Pray in the spirit. To bear, menanggung trials and troubles. Bagaimanakah caranya kita terus bertahan? Masalah demi masalah menimpa kita. Tapi kita masih bisa tersenyum. Kenapa? Karena kita bisa ada kuasa. Waktu kita pray in tongue. Kita pray in the spirit. Ada kekuatan yang baru untuk menanggung setiap perkara. Orang bisa memfitnah, orang bisa ngatain, orang bisa menghakimi kita. Tapi biar Tuhan yang menjadi pembela buat kita. Amin saudara. Semua masalah itu dia tidak akan mempermalukan kita saudara. Tidak akan mempermalukan kita. Saya mau katakan bahwa gereja kita, jemaat kita ya. Saat ini bukannya dengan kekuat kuasa kita, tapi saya tahu orang-orang kita kenal gitu ya. Masih dalam keadaan sehat-sehat, puji nama Tuhan. Itu hanya karena semata-mata perlindungan daripada Tuhan. Tapi saya juga mau katakan kepada teman-teman, kalau misalnya kalian pernah mengalami, wah saya kena COVID, oh saya kemarin ini positif dan segala macamnya. Saya berdoa, kalian jangan putus harapan. Jangan merasa terhakimi, kalau ada gejala-gejala mulai demam, aduh kalian gak usah takut. Itu bukan yang kalian ini adalah anak-anak yang dikasihi. Kalau dia sudah memberikan anaknya yang tunggal, yang terbaik buat kita, masa dia tidak mau memberikan kesehatan buat kita dan kesembuhan saudara. Jadi gak usah perlu merasa tertuduh. Kalau kayak tadi, aduh Pastor Lita ini ngomongin dari tadi berbahasa roh. Saya ini gak percaya dan saya belum berbahasa roh dan sebagainya. Saya mau katakan gak usah juga merasa terhakimi. Dan kalian gak perlu membatasi. Saya berdoa ya. Saya berdoa nanti kita akan menyembah Tuhan satu lagu, mungkin kita akan puji dia. Kalau kita berdoa untuk setiap hati-hati yang mau menerima dia. Karena gini, Tuhan itu tidak bisa memaksa. Cara Tuhan itu bekerja itu tidak seperti roh iblis. Roh Kudus tidak seperti dengan roh iblis. Kalau roh iblis itu memposesikan, mengambil alih, mengontrol orang-orang itu untuk supaya apa? Sampai gak bisa kontrol. Ya, kalau orang yang kemasukan setan itu kan gak bisa ngontrol gitu. Tapi kita ini adalah anak-anak yang sudah dibayar oleh darah Kristus. Kita adalah orang-orang percaya, kita tidak akan terposes. Ya, tidak akan terambil, terkontrol oleh Roh Kudus gitu. Terus berbahasa roh gak bisa berhenti gitu. Gak bisa dikontrol. No, the way God works. Dia mau kalian pasti membuka pertama hati. Betul? Lalu kedua membuka mulut. Banyak orang mau berbahasa roh tapi coba Tuhan gue mau berbahasa roh. Ya udah baptis deh kalau emang lu bisa gitu kan ya. Terus gitu kita mulutnya kita tutup rapat-rapat. Kalau emang kamu gak mau Tuhan juga gak bisa paksa gitu. Tetap kalian mau percaya sama kalian percaya pun tidak akan mempengaruhi keselamatan kalian. Tapi keselamatan kalian di dunia ini, maksudnya dalam arti menjalani hidup ini, itu kan tergantung kita masing-masing saudara. Kalian mau mempunyai the real life itu loh. Kalau kalian ada masalah, kalian tahu kemana perginya. Kalian ada apapun juga, kalian tahu bagaimana caranya untuk menanggulang ini. Kalau kalian gak ngerti pun kalian tahu, hanya pray in tongue. Pray in the spirit. Pray in the spirit gak perlu besar-besar. Gak perlu setiap waktu mesti dikasih lihat ke orang bahwa kalian sedang berbahasa roh. Gak perlu. Kayak tadi saya bilang kadang-kadang hanya dengan satu desahan, kadang-kadang groaning. Kadang-kadang sering kali kita sakit, aduh sesek gitu ya. Gak tahu bagaimana caranya cuma thank you Jesus. You know, atau help me Jesus. Atau nangis ataupun apa. Saya percaya itu pun sudah pray in the spirit. So let your prayers in his spirit itu.
itu bisa terdengar saudara. Jangan takut lagi, jangan takut lagi. This is the time untuk kita mulai mengaktifasikan. Amin saudara. Kita akan saat ini tutup dengan satu ayat. Saya mau cepat aja di Roma 8 ayat 31 sampai 39, saya akan bacakan dengan cepat bahasa Indonesianya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita saudara? Amin. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia. Itu Yesus ya, yang telah mengasihi kita. Amin. Sampai 37 aja. So ayat Roma 8 sampai ayat 37 itu akan menjadi ayat hafalan untuk minggu mendatang. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ingat saudara, kalian itu lebih dari pemenang pada saat ini justru. Pada saat-saat begitu banyak orang dipotong gaji, di PHK, bahkan berkekurangan. Bahkan mereka harus menderita saudara. Kita semua banyak yang menderita dalam sakit, dalam keterpurukan, kebangkrutan, dalam kekurangan kita. Kita dibilang kita ini lebih dari pemenang. Kenapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Waktu kita tahu Dia, Yesus yang mengasihi kita, Dia berikan segala-galanya itu Yesus. Kita sudah lebih dari pemenang. Dan bukan hanya sampai di situ. Kita didudukan di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Bersama-sama dengan Kristus. Bersama-sama dengan Kristus kita memerintah. Memerintah apa? Saat ini kita memerintah. Bagaimana hidup kalian? Perintah. Perintahkan hidup kalian seperti apa? Kalian hidup seperti pemenang. Waktu kalian hidup sebagai pemenang, kita tidak lagi berada di bawah penyakit. Kita tidak lagi di bawah depresi. Kita tidak di bawah lagi ketakutan dan demi ketakutan. Tapi kita bisa bangkit saudara. Kalian akan dipanggil. Anak-anak Tuhan di GBC sudah dipanggil menjadi terang Kristus. Membawakan berkat dan dampak-dampak yang dahsyat di sekeliling kalian. Ini adalah saatnya kita justru bersinar di tengah kegelapan. Kalian akan memberikan, memancarkan kasih Kristus. Bukan saatnya kita berantem dan menghakimi. Tapi justru saatnya kita membagikan berkat Tuhan. Membagikan kasih Kristus. Tanpa syarat itu Tuhan mati buat mereka semua. Tuhan mati bahkan buat orang-orang musuh-musuh kita dan yang menghakimi kita. Mari semuanya saya berdoa dan saya mau ajak setiap daripada kita untuk nyanyikan satu lagu. Lalu kita bisa tutup sebentar lagi. Terima kasih. Thank you Jesus. Lagunya sangat simple, lagu lama. Tapi saya mau setiap daripada kita mulai sembah Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, kalian buka hati kalian. Dan saya mau setiap kalau ada dari kita yang belum pernah mengaktifasikan bahasa roh itu. Biarlah kalian buka hati, biarlah you dwell, keep in the center of God's love itu. Waktu biarkan kalian mau berada, tinggal di dalam, di tengah-tengah pusat daripada kasih Kristus itu. Mulai berbahasa roh. Kalian buka mulut kalian mulai berbahasa-bahasa yang baru. Jangan berbahasa Indonesia atau Inggris lagi, ya. Kalau bilang Pastor Lita, saya udah pernah dibaptis roh tapi saya udah lama nggak pakai. It's okay. This is the time to activate again. Ya, ini adalah saat-saatnya. Mungkin biasanya dulu saya berbahasa roh tapi saya udah kurang percaya lagi. It's okay. This is the time to go back. Untuk mulai kembali, mari saudara, ya. Nggak usah takut. Come to Jesus ya. Yesus, mari kita mulai nyanyi. Kita sembah Tuhan ya.
Thank you Jesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, kau sungguh baik. Yesus, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Angkat tanganmu saudara. Ku selalu pujimu, sembah Dia. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya mau berdoa saat ini untuk setiap daripada kita saat ini. Semua yang sudah dibaptis Roh Kudus, mulai saat ini menyembah Tuhan di dalam roh. Mulai aktifkan, kobarkan. Saat ini mari saudara-saudara, kalau ada begitu banyak ganjalan-ganjalan kesesakan dalam hidup kita saat ini, mulai lepaskan. Jesus, thank you. Mari mulai Tuhan melayani setiap umat-Mu di seluruh Indonesia ini. Siapapun saat ini yang menonton Tuhan, aku berdoa dimanapun mereka memerlukan bantuan-Mu, Engkau yang menjadi jawaban Tuhan. Roh-Mu Tuhan yang akan menyelidiki setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak yang dikasihi, dan mulai berdoa, memulai berdoa buat mereka semua Tuhan Yesus. Aku berdoa saat ini untuk teman-teman yang belum dibaptis Roh Kudus. Saat ini mulai membuka hati. Oh, buka tangan kalian saat ini. Lakukan sesuatu yang kalian tidak pernah lakukan saat ini. Percaya bahwa Dia Allah yang selalu menjadi Allahmu, yang membuat menjadi satu salvation, keselamatan. Oh, aku berdoa Tuhan, baptis dengan caramu yang ajaib. Baptis dengan caramu yang ajaib saat ini. Setiap teman-teman, setiap saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan saat ini. Ku berdoa Tuhan, turut campur, ambil alih lidah mereka. I pray in Jesus name, they will speak with new tongues in Jesus mighty name. Mereka akan mulai berbahasa-bahasa yang baru. Bapa Roh Kudus saat ini beracara. Ada kuasa yang baru. Kuasa daripada Tuhan itu sendiri mulai diaktifasikan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Aku berdoa saat ini Tuhan, keluarga demi keluarga mulai terjadi pemulihan. I pray in Jesus name. Pernikahan-pernikahan yang hancur, I speak in Jesus name. You are restored. You are restored in Jesus name. Pemulihan terjadi Bapa dengan caramu yang ajaib. Suami-suami kembali kepada istri, dan istri-istri kembali kepada suaminya. In Jesus name. Haleluya Tuhan. Aku berdoa Tuhan. Kepala-kepala keluarga mulai Tuhan berdiri saat ini.
Di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kalau ada keluarga kami yang belum mengenal Engkau, in Jesus mighty name, I pray right now. Terjadi keselamatan di rumah itu. Bahkan seisi rumahnya Tuhan akan mengalami keselamatan in Jesus name. Haleluya. Segala penyakit saat ini sudah dihardik. Sudah dihardik dan dihancurkan. Semua akar-akar daripada sakit penyakit itu sampai ke akar-akarnya dicabut, dihancurkan. Sudah dibayar oleh Kristus di kayu salib. Bapakku berdoa in Jesus name. Thank you Jesus. Kalau ada teman-teman yang mendengarkan firman ini dan saat ini kalian belum tahu, saya tidak menyebarkan atau memberikan satu invitation, undangan untuk agama. Saya enggak tertarik dengan agama. Tapi saya mau katakan ada jalan keluar di dalam Kristus. Ada raja segala raja yang mau turun ke atas dunia untuk bayar keselamatan kita semua. Dia begitu mengasihi kita. Kalau kita saja bisa sayang sama anak kita, apalagi Bapa kita di surga. Dia berikan anaknya sendiri buat saudara dan saya. Saya mau katakan, kalian gak perlu takut. Kalian bahkan tidak perlu ikuti doa saya. Saya percaya saat ini, there will be salvation, keselamatan all over the place. Seluruh dunia akan terjadi banyak keselamatan demi keselamatan. Lahir baru di mana-mana jiwa-jiwa yang akan haus kepada the true living Son, the true living Savior. Kepada keselamatan yang sebenarnya itu sedang terjadi saat ini. Saya tidak takut, kalian tidak perlu mengikuti batasan demi batasan saudara. Tapi saya mau katakan, Yesus bayar dosa kalian. Saya katakan kalau kalian saat ini perlu just say, Lord help me. I want to know my Savior. Say it. I want to know my Savior. Saya mau tahu dan kenal secara pribadi penyelamat saya. Kita manusia lahir hanya sementara hidup di dunia ini saudara. There will be a greater purpose. Ada tujuan yang lebih dahsyat buat kita semua. Bukan hanya mati, hidup, dewasa, tua, dan mati. Lahir sampai mati. There is not. Bukan hanya itu. Ada greater purpose saudara. Amin. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita ambil perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini bukan hanya satu hal ritual saudara. Tapi ini mengingatkan kita apa saudara? Dahsyat. Ini benar-benar dahsyat. Kalian bisa ambil perjamuan kudus. Kita ini perjamuan kudus ini kita menerima. Jadi kita ini di gereja ini kalau kalian dengar dari tadi pertama kali sampai saat ini kalian menerima dan menerima. Kalian tidak diminta, kalian tidak harus bayar, tidak harus melakukan sesuatu saudara. Kalian hanya duduk dan menerima. Amin. Kita angkat tubuh Kristus, ini adalah tubuh Kristus. Supaya kenapa kita lakukan ini? Supaya kita percaya, manusia ini kurang percaya. Manusia ini sering lupa saudara. Ini loh kata Tuhan. This is my body, broken for you. Ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan, hancur, dipukul semuanya. Bilur-bilurku kata Tuhan. Menghancurkan setiap sakit penyakitmu. Bilur-bilurku. Menghancurkan semua sakit keturunanmu. Sakit keturunan apa yang kalian alami saat ini. Apapun itu, this is it. This is the healing for you. The healing for you. The healing for you. I died at 33. Saya mati 33 umur saya. Kata Tuhan. My golden years is for you. You don't need to be. Gak perlu lagi kalian mengalami ketuaan, sakit penyakit. Kalian akan mengalami long life with good days. I will satisfy you. Amin. Kita terima saat ini di dalam nama Yesus.
Teman-teman yang kukasihi, mari kita angkat darah Kristus. Darah Kristus, darah perjanjian baru. Mengingatkan apa saudara? Mengingatkan apa? Mengingatkan bahwa darah ini membayar setiap dosa-dosa kita. That you are free man. Kalian itu adalah orang-orang bebas. Tidak perlu lagi terbelenggu dengan hukum-hukum. Tidak lagi perlu terbelenggu lagi dengan setiap kutuk-kutuk. Kalian jangan percaya lagi kalian hidup di bawah kutuk. No, you cannot pay your kutuk-kutuk, your curses. Gak bisa. Kita gak bisa bayar. Kita diingatkan apa? You are free man, you are forgiven forever. Kalian sudah dibebaskan dan diampuni selama-lamanya saudara. Saya katakan selama-lamanya. Jangan lagi ada yang bisa membohongi kalian bahwa kalian you are actually good until the next sin. No, you cannot pay your next sin. You cannot pay your next sin. You are forgiven and you are beloved forever in Jesus mighty name. Mari kita terima darah Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus untuk hari ini. Haleluya Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Oh terima kasih Yesus, you are awesome, you are so awesome. You are worthy to receive all the glory Tuhan. Engkau layak menerima segala pujian kami, Engkau layak menerima segala Tuhan. Elu-eluan kami Tuhan, our praises Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ku berdoa Tuhan, mari jemaat Tuhan hari ini kita angkat tangan kita angkat kepala kita dengan tersenyum. Mari kita terima berkat daripada Roh Kudus. Kita terima berkat daripada surgawi itu turun atas kita saat ini. Diberkatilah semua teman-teman, anak-anak yang kukasihi. Semua diberkati dengan damai, sejahtera dan kasih daripada Kristus sendiri. Sukacita yang melimpah, ketenangan yang melebihi daripada pikiran manusia akan kau alami sepanjang hidupmu. Minggu-minggu ini gak usah kalian takut lagi, apapun yang kalian lakukan, kalian akan mengalami kesuksesan. Kalian akan mengalami pembuahan demi pembuahan. I speak fruitfulness in whatever you do. I speak success in whatever you do. Kalian akan mengalami kesuksesan demi kesuksesan. Kalian akan mengalami profit di dalam pekerjaan kalian, di dalam bisnis kalian. Akan berlimpah-limpah keuntungan demi keuntungan yang akan kalian raih dan kalian dapatkan. Dan kalian akan menjadi manajer-manajer keuangan yang dahsyat di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. I pray in Jesus name, semua daripada yang sakit mengalami kesembuhan juga Tuhan. Dan biarlah mereka mulai menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Terima kasih. Kami menerima setiap firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Mengucap syukur dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami mengucap syukur untuk hari ini, kebaktian hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Sunday semuanya. Tuhan memberkati. Semua jangan lupa, semuanya cuci tangan ya kan, jaga jarak semuanya. You believe that you are healthy because of Christ. Amin. So happy Sunday, sampai ketemu minggu depan. God bless you. Amin.